sikap dari floor anggota Dewan yang terhormat terhadap kelanjutan pembahasan Kanun Pertanggungjawaban APBA 2019. Saya beri kesempatan untuk berpendapat. Pimpinan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Yang terhormat pimpinan, wakil pimpinan, unsur Forkopimda Aceh yang berhadir, dan teman-teman anggota DPR Aceh yang saya muliakan, serta teman-teman jurnalis yang berhadir. Saya hanya ingin bertanya ke pimpinan terkait dengan pergeseran skor ke tanggal 4. Apakah tanggal 4 itu sudah ada konfirmasi melalui Pak Sekwan terkait bahwa saudara PLT Gubernur akan hadir atau tidak? Apabila tidak ada kepastian saudara PLT Gubernur pada tanggal 4 itu hadir, sudah terkonfirmasi dengan fix, maka saya secara pribadi tidak sepakat untuk dilanjutkan skor pada tanggal 4. Karena pimpinan terus terang, sebagaimana disampaikan oleh teman-teman pendahulu tadi, ini menyangkut dengan kewibawaan dan marwah lembaga yang sudah berulang kali kami tekankan agar pimpinan merespon dan menindaklanjuti keinginan kami anggota DPR Aceh. Lembaga ini tidak bisa diobok-obok oleh seorang PLT Gubernur. Kita di sini 81 orang mewakili hampir lebih 5 juta rakyat Aceh. Dan semua kita punya konstituen yang memilih kita di daerah pemilihan masing-masing. Kami menginginkan pimpinan juga untuk disampaikan terkait seluruh persoalan yang menimpa roda pemerintahan di Aceh, hubungan antara eksekutif dan legislatif secara terbuka kepada publik, baik itu dengan forum konferensi pers maupun melalui sidang paripurna ini. Misalnya, ada publik yang menyatakan seolah-olah DPR Aceh tidak menggunakan hak kewenangan pengawasan terkait dengan kebijakan PLT Gubernur Aceh, misalnya soal penyesuaian dana refocusing yang sebelumnya itu 1,7 dan kemudian menjadi 2,3 triliun. Tapi kemudian PLT Gubernur melalui Sekda membalas surat kepada pimpinan DPR Aceh yang menyatakan bahwa tidak ada perubahan anggaran APBA 2020. Dan ini perlu diketahui oleh rakyat Aceh semuanya. DPR Aceh telah melakukan langkah-langkah konstitusional dengan menyurati saudara PLT Gubernur. Teman-teman jurnalis juga perlu menyampaikannya kepada rakyat bahwa kita sudah melakukan hak-hak konstitusional. Kemudian terkait dengan pembahasan APBA 2021, di mana saudara PLT Gubernur melalui Sekda selaku Ketua TAPA juga tidak pernah mengirimkan tim di dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR Aceh dengan alasan peraturan COVID-19 yang ditetapkan oleh peraturan Presiden. Tetapi mereka lupa membaca pada ayat B-nya. Apabila rapat-rapat penting yang dianggap mendesak untuk kewenangan kepentingan umum dibenarkan melaksanakan rapat pertemuan dengan melaksanakan ketentuan peraturan COVID-19. Ini kami kira pelecehan terhadap lembaga ini. Kemarin juga saudara PLT Gubernur tidak hadir di sini, tetapi beliau melantik Kepala BPKS Sabang dan juga Direktur-Direktur BPKS Sabang di aula rumah dinas beliau di Blang Padang. Apakah itu bukan pertemuan yang tentunya bisa dilakukan juga dengan melakukan peraturan COVID-19? Maka saya juga secara pribadi apresiasi kepada teman-teman forum Forkopimda yang selalu memenuhi undangan kita DPR Aceh dalam melaksanakan sidang-sidang paripurna. Kami bukan mempertontonkan hal yang tidak baik kepada teman-teman forum Forkopimda bahwa begitulah iktikat seorang saudara PLT Gubernur Aceh dalam menakodai Aceh ini. Kalau dalam bahasa kami, Aceh ini telah salah urus di tangan saudara PLT Gubernur Insinyur Nova Iriansyah. Padahal banyak hal-hal yang ingin kita pertanyakan kepada beliau atas sikap apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, saudara pimpinan DPR Aceh. DPR Aceh harus sudah bersikap, mengambil sikap sendiri sesuai dengan PP 21 dan juga Tatip DPR Aceh, di mana sikap kewenangan yang telah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kita sudah berhak atas kezaliman yang dilakukan saudara PLT Gubernur, kita sekarang sudah berhak mengajukan tahap pertama sesuai kewenangan DPR Aceh, hak interpelasi. Bagi teman-teman yang sepakat menandatangani hak interpelasi, kami sudah menyiapkan dokumen hari ini, silakan menandatangani dan akan kita serahkan ke pimpinan DPR untuk dibawa dalam banmus dan sidang paripurna untuk penggunaan hak interpelasi DPR Aceh.
Sekarang kita juga ingin menjawab tuntutan publik di Aceh. Jangan seolah-olah teman-teman kita semua 81 orang tidak berbuat apa-apa, tidak menggunakan hak konstitusi apa-apa. Nah, sekarang kita sudah memulai dan akan segera melanjutkan menggunakan hak interpelasi sebagaimana hak yang diatur dalam kewenangan undang-undang. Dokumennya sudah ada, silakan bagi teman-teman yang bersedia dari seluruh fraksi yang ada untuk menandatangani dokumen hak interpelasi itu. Selanjutnya kedua, pimpinan, atas sikap Saudara PLT Gubernur Aceh terkait dengan pengabaian